Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan maghfirah, bulan yang di dalamnya terdapat perintah bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Tanpa jasa dan pengorbanan beliau dalam mensyiarkan agama Allah, mungkin kita tidak bisa merasakan manisnya iman dan Islam seperti sekarang ini. Iman merupakan karunia Allah yang terbesar bagi manusia. Karena iman, manusia mau menerima ajaran Islam sebagai ajaran yang hak. Karena iman pula, manusia melakukan berbagai amal kebaikan, seperti yang kita lakukan sampai saat ini. Tak lain karena kita percaya bahwa dengan melakukan aktivitas yang bermanfaat, kita akan memperoleh kebahagiaan dan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah yang telah menanamkan benih-benih keimanan di dalam jiwa kita. Nah, pada kalam Ramadan kali ini, saya akan berbicara tentang upgrade keimanan di bulan Ramadan. Iman merupakan sebaik-baik perbuatan dan sebaik-baik ucapan. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan mengenai iman. Dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Dari hadis tersebut, keimanan seseorang bisa dibentuk melalui 3 unsur. Yaitu yang pertama adalah dengan pengetahuan hati. Hati yang merupakan satu pusat keyakinan sepakat bahwa dalam diri manusia terdapat 2 unsur pokok kejadian, yaitu terbentuknya jasad dan rohani. Manusia yang beriman harus beriman kepada Allah, karena tanpa mengenal Allah, tidak mungkin manusia akan beriman kepadanya. Yang kedua adalah dengan pengucapan lisan. Setelah kita mengenal Allah dan meyakini dengan sepenuh hati, kita sebagai orang yang beriman harus mengikrarkan dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga adalah pengamalan anggota badan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi pernah berkata, hakikat iman terdiri dari 2, yaitu perkataan dan perbuatan. Perkataan ada 2, perkataan hati dan perkataan lisan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Perbuatan juga ada 2, yaitu perbuatan hati, yaitu dengan niat dan keikhlasannya, dan perbuatan anggota badan. Apabila hilang keempat hal tersebut, maka akan hilang pula iman dan kesempurnaannya. Dan apabila hilang pembenaran atau tasdik dalam hati, maka tidak akan bermanfaat 3 hal yang lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan di mana seluruh kesalahan dan kesilapan yang telah kita perbuat akan dihapuskan. Duka cita dan sukacita seorang yang beriman yang menghadapi bulan Ramadan akan selalu merindukan bulan yang penuh berkah dan maghfirah ini. Orang yang bertakwa akan berjuang selama 30 hari yang bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan lisan dan perbuatannya untuk mencapai kemenangan. Kemenangan yang sesungguhnya bukanlah kemenangan yang hanya mengenakan pakaian baru, perhiasan baru, mobil, atau bahkan rumah baru. Tetapi kemenangan yang sesungguhnya adalah
di mana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan selalu meningkatkan kualitas diri dan mengupgrade keimanan kita. Orang yang beriman akan memanfaatkan bulan Ramadan sebagai ladang untuk memperbaiki diri dan meningkatkan iman untuk menjadi yang lebih baik. Iman yang semakin kuat selalu diiringi dengan meningkatnya amal soleh. Amal soleh dapat kita lakukan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tanpa menggunakan harta. Iman dapat distimulasi dengan mengerjakan sholat secara benar dan khusyuk. Karena orang yang khusyuk dalam sholatnya tidak akan berlaku jika dia tidak berbuat baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian di mana dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Sahabat berkata, "Baik wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Sempurnakan wudhu pada waktu sulit, banyak melangkah ke masjid, dan menunggu waktu sholat berikutnya setelah sholat sebelumnya. Itulah ribat." Hadis riwayat Muslim. Marilah senantiasa kita istiqomah dan selalu meningkatkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengharapkan ridhonya. Allah bisa karena biasa tidak memungkinkan kita untuk selalu bisa menjaga aktivitas kita selama bulan Ramadan untuk bulan-bulan selanjutnya. Apabila kita senantiasa untuk terbiasa bersedekah, maka tidaklah sulit untuk bersedekah lebih. Dan apabila kita sudah terbiasa melaksanakan qiyamul lail pada bulan Ramadan, maka tidaklah sulit juga untuk melaksanakan qiyamul lail pada bulan-bulan selanjutnya. Begitu pula seterusnya. Demikian kalam Ramadan dari saya. Tetap semangat menjalankan ibadah Ramadan dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk menghadapi bulan yang penuh berkah ini. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.